Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Bertemu kembali dengan saya Darmawati. Saat ini kita dalam program acara dari Budayana Family TV. Tentunya seperti biasa kita akan selalu menghadirkan bincang-bincang yang inspiratif bersama tokoh inspiratif. Tentunya di dalam program yang selalu dinantikan. Kali ini kita sudah berada di Pubarama Buddhist Center, terletak di Kota Bangun, Medan. Kita akan berbincang dengan seorang tokoh inspirasi bagi kita semua. Beliau merupakan seorang biku muda yang sudah memiliki banyak talenta dan juga memiliki inspirasi yang tentunya membuat kita akan lebih semangat dalam menjalani kehidupan. Seperti apa sebenarnya sosok beliau sebelum beliau memasuki monastik dan juga pada saat menjalani hidup sebagai seorang anggota sangga. Tentunya kita ingin tahu lebih banyak apakah ada hal yang tentunya kita tahu dalam menjalani kehidupan tidak lepas dari asam, garam, manis, pahit. Seperti apa kita akan langsung sapa beliau. Namo Buddhaya Bante. Ya, Namo Buddhaya. Iya, senang sekali walaupun di dalam kondisi yang pandemi saat ini Ya. kita masih berkesempatan untuk bersama-sama mendengarkan Dhamma. Seperti yang kita tahu bahwa selama masa pandemi ini Bante juga cukup aktif menyiarkan Dhamma ya, Buddha Dhamma Bante tentunya dalam program streaming ya. Terima kasih sekali Bante. Pada kesempatan ini tentu kami ingin tahu lebih banyak tentang sosok seorang Biku Agacito. Apalagi kita tahu di tahun ini sudah memasuki wasa ke-14 ya Bante. Ya, jadi tahun ini memasuki ya, Iya, betul. Baik. Tentunya mungkin kita bisa mulai ingin tahu banyak nih yang ingin mengetahui lebih banyak tentang sosok seorang Biku Agacito. Seperti bagaimana sih sebenarnya masa kecil, masa remaja seorang Biku Agacito? Ya, sebenarnya ya mungkin tidak jauh beda lah dengan anak-anak yang lain. Kalau mungkin dibilang apakah ada yang istimewa, jelas saya katakan tidak ada yang istimewa. Kalau dibilang ya seperti yang tadi ada manis ada asamnya ya itu udah pasti ya. Jadi nakalnya juga ada, baiknya juga ada. Jadi tidak saya katakan saya itu anak yang alim atau anak yang baik, tidak. Karena kalau nggak ada nakalnya itu berarti istilahnya kalau orang mengatakan anak cowok nggak ada nakalnya itu nggak cowok. Nggak cowok gitu ya Bante? Ya, jadi memang saya dulu ya masa mulai kecil ya, saya ya cukup dibilang enak juga dibilang enak ya nggak enak juga. Karena kalau menurut cerita dari orang tua ya semasa kecil ya memang waktu itu kehidupan dari keluarga sendiri itu memang belum mapan, belum bagus dari sisi finansial ya. Tetapi ya mungkin itu enggak terlalu saya jelaskan ya, nanti malah bawangnya muncul nanti takutnya. Jadi sejak dimana kita sudah mapan, sudah baik ya saya tetap ya, karena mungkin kebiasaan ya, sudah menjadi kebiasaan namanya bekerja ya bekerja. Saya itu dari SD itu saya sudah bekerja gitu. Istilahnya bekerja bukan dengan orang lain, tetapi saya melakukan pekerjaan saya sendiri yang dimana kerjaan itu menghasilkan mulai dari tahu kan nambal ban itu pernah saya jalani, terus penggilingan kopi, penggilingan tepung itu pernah saya jalani. Kemudian saya jualan pisang, buah-buahan, bukan hanya pisang saja, durian juga itu pernah saya jalani, dan semua saya lakukan sendiri. Dalam artian inisiatif ya, memang ya hasilnya bukan untuk saya sendiri, enggak, tapi intinya saya memang dari dulu saya lakukan, saya kerjakan sendiri gitu loh.
Dan saya punya prinsip gini, saya kalau dibilang foya-foya ya, atau kita hambur-hamburkan sesuatu, itu bukan uang orang tua atau milik orang tua, tapi itu punya kita. Jadi kalau kita mau ngapain, ya itu terserah kita. Nah, jadi itu awalnya. Jadi kalau soal pendidikan, ya sebenarnya nggak begitu bagus juga saya itu pindah-pindah juga ya, karena sering terjadi masalah begitu. Tapi pada akhirnya ya waktu saya akhir sekolah, saya sudah mulai meninggalkan yang tadi, kenakalan itu tadi. Makanya saya katakan saya bukan orang yang baik, tetapi kebaikan yang pada saat itu juga saya lakukan, karena saya juga aktif di wihara, aktif juga di masjid, aktif juga di gereja waktu itu. Jadi kalau dibilang Bante agamanya apa, kalau ditanya waktu itu agamanya apa, sebenarnya saya masih belum menentukan jati diri saya itu memilih yang mana, meskipun menjadi sorotan di kalangan masyarakat dan menjadi sorotan di pergaulan, saya nggak punya pendirian katanya. Tetapi kan saya punya prinsip, selagi saya itu bisa melakukan sesuatu yang baik, ya saya lakukan menurut keyakinan saya, yang penting baik, seperti itu. Tapi intinya ya kalau diceritakan nggak habis. Baik Bante. Hanya sekelumit saja. Sekelumit, baik. Kita dengar sedikit, kita tahu bahwa berarti Bante ini juga berangkat dari, kita bisa bilang lumpur ya, lumpur kehidupan. Benar. Masa kecil, masa remaja, tentu ini juga tidak luput dari apa yang kita alami. Bahkan pemirsa di rumah juga banyak mengalami hal tersebut. Kita ingin tahu Bante, bagaimana kita bisa keluar dari lumpur itu sendiri? Apa yang memberikan sebuah momen, hal apa yang Bante pikirkan sehingga termotivasi untuk bisa keluar dari lumpur itu Bante? Ya, pertama mungkin karena waktu ya. Pertama, kedua juga karena orang tua. Karena gini ya, orang tua Bante itu orang tua saya itu kan yang bapak itu kan meninggal dalam kondisi yang tidak wajar. Dalam arti tidak wajar itu tidak secara umum baik-baik lah gitu, tapi meninggalnya dalam kondisi yang tragis, yaitu beliau meninggal kecelakaan. Dan meninggalnya itu di hari kelahiran saya juga gitu. Jadi itu terus akhirnya saya bertanya-tanya, ini saya mau jadi apa nanti gitu loh. Ya kerjaannya suka bikin rusuh, nggak pernah bikin nyaman orang kan begitu kan. Nah jadi saya bertanya-tanya sendiri. Terus kemudian satu ketika saya pergi ke Candi Angin, itu ada salah satu kampung namanya Kampung Duplak. Nah di atasnya itu sekitar 2-3 jam ada namanya reruntuhan Candi Angin. Nah saya selama 1 minggu di sana. Jadi di sana hanya makan dari pisang mentah itu yang saya bakar, hanya itu saja makan saya selama 1 minggu di sana. Dan sesudah dari sana itu saya menemukan sesuatu yang harus saya pilih gitu. Jadi saya harus melakukan seperti apa, harus bagaimana. Dan saat itu juga saya turun gunung. Setelah itu saya ya ibaratnya kalau dibilang meninggalkan semua ya, artinya meninggalkan hal-hal yang keburukan atau kebiasaan-kebiasaan yang sebenarnya itu tidak baik. Jadi saya tinggalkan dan akhirnya saya memilih mana ini cocok dan mana yang sesuai keyakinan saya gitu loh. Jadi saya akhirnya memilih agama Buddha atau Buddha Sasana sebagai keyakinan saya gitu loh. Jadi saya memilih itu, memutuskan itu. Dan saat disitulah saya komitmen serius dan sambil
pendalaman, saya sambil belajar, dan setelah saya mantap, saya akhirnya. Itu usia berapa Bante? Ya kalau dibilang ya belasan ya, yaitu saya mulai ya sekitar di atas 15-an tahun. Itu pada saatnya kita bisa bilang sangatnya labil ya Bante Ya ya, memang emosi. makanya kalau dalam istilah psikolog itu angin badai. Iya, Angin badai betul. ini namanya angin badai, di mana seseorang ingin mencari jati diri. Nah di saat itu juga saya juga sama melakukan hal yang serupa. Jadi saya putuskan saya harus seperti ini. Ya saya komitmenkan. Jadi selesai pendidikan SMA saya langsung berangkat. Luar biasa. Intinya ada sebuah makna kita sering mendengar di dalam masyarakat tentunya. Selalu muncul pelangi yang indah setelah badai yang besar ya Bante. Benar. Tapi kita juga sebenarnya tidak mengharapkan badai itu harus muncul untuk bisa mencerahkan kita atau membuat sebuah hal yang indah. Begitu Bante, karena terlalu mahal bayarannya Bante. Iya, jadi memang benar ya. Jadi kadang penyesalan itu terjadi kan, datang kan di akhir. Demikian juga saya. Saya ditinggal bapak saya atau ayah saya itu wafat, meninggal itu, yang betul-betul membuat saya itu betul-betul kayak dihantam sesuatu yang sangat berat sekali gitu. Jadi waktu itu benar saya itu gimana ya, susah saya mengungkapkan. Jadi intinya saat itu saya mendengar bapak wafat, dan setelah selanjutnya itu jadi saya akhirnya menyadari akan apa yang selama ini beliau sendiri sebenarnya pengen agar saya Buddhis gitu. Tapi saya belum saya merasa agama itu sama aja lah gitu loh. Cuman waktu itu ya saya nggak tahu kalau karma bapak itu ya ternyata sampai segitu. Betul. Jadi memang waktu saya datang ke kuburan, ya saya berada di tanah di sana sih sebenarnya. Ya saya tidak berandai, tetapi saya akan berjuang sebisa apa yang saya mampu. Ya akan menjadi seseorang yang membanggakan dari bapak saya, walaupun beliau tidak lagi bersama saya. Setidaknya dedikasi yang saya lakukan ini ya bisa memberi satu dorongan karma yang baik kepada beliau. Sadu, baik Bante. Dari awal sampai pertengahan ini pemirsa tentunya kita tidak luput dari kata selalu ayah, begitu ya. Maka kita tidak heran dan kita sangat respect sekali dengan karya cipta gubahan lagu yang dipersembahkan. Inilah salah satu alasan kenapa beliau sangat mencintai dan menghargai sosok seorang ayah. Tentunya untuk bisa keluar dari lumpur dan kini menjalani jalan monastik yang bukan sebuah pilihan yang mudah. Benar. Tapi juga sebuah tekad yang mulia. Betul. Jadi dalam hal ini Bante, kalau kita bisa mendeskripsikan satu kata untuk sosok ayah, apa kata tepat untuk seorang ayah dan ibu bagi seorang Bante Agacito? Kalau untuk kata-kata rasanya saya belum menemukan sebuah kata-kata ya. Tapi kalau perwujudan, saya ingin membandingkan beliau itu ya bagaikan Buddha ya. Jadi seorang ya kan susah. Kita bisa pahami. Ya, jadi memang mungkin bagi orang melihat orang tua masing-masing ya itu terserah mereka. Tapi saya pribadi melihat ya orang tua itu ya segalanya gitu. Artinya bahwa pemirsa sendiri kita bisa memahami bahwa kata ayah ibu itu tidak ada sebuah kata yang mampu menggambarkan dan melukiskan keluhuran mereka. Memang sampai sekarang saya belum menemukan sebuah kata-kata yang tepat. Luar biasa. Kalau mungkin di media sosial ada mengatakan begini, begini, menurut saya sejauh ini belum ada yang bisa menandingi. Hanya sekadar kiasan saja, tapi sampai detik ini saya belum menemukan kata-kata. Tetapi kalau perwujudan
perwujudan itu ya artinya penggambaran beliau itu seperti apa sih, sesosok orang tua itu seperti apa, ya saya katakan seperti Buddha tadi. Betul, betul. Makanya saya punya cita-cita waktu itu ya akhirnya terkabul juga, terlaksana juga, saya tuangkan di dalam sebuah lagu, yaitu hanya mungkin sedikit saja lah ya, itu penggambaran orang tua. Jadi bakti saya, hormat saya kepada beliau gitu loh. Mungkin kalau beliau itu masih hidup, lihat saya seperti ini, wah mungkin betapa bahagianya, betapa senangnya gitu. Betul, betul. Karena saya dulu dipaksa-paksa betul. Sampai saya itu ketika waktu saya di masjid gitu kan, saya dijemput sampai di apa gitu, sering dicari gitu. Wah kegiatan ini, misalnya ada kegiatan kepemudaan di Buddhis gitu, saya disuruh ikut sampai di pasar-pasar itu waktu itu. Ya saya karena saya tetap menghargai orang tua, saya ikut walaupun saya nggak tahu. Waktu itu saya ikut kegiatan Sarasehan, saya ikut kegiatan dari Sekber gitu. Saya waktu itu ya hanya ngikut-ngikut karena yang penting buat senang orang tua lah gitu. Walaupun sebenarnya ya saya ya itu tadi, saya masih dengan kebandelan saya waktu itu kan. Tetapi ya saya tetap masih ada mana yang perlu saya lakukan, mana yang harus saya lakukan untuk mereka gitu. Walaupun ya tidak banyak, setidaknya ya, kita sebagai anak itu apa sih yang bisa kita berikan gitu loh. Nah itu. Baik, jadi bisa kita rangkumkan sedikit bahwa memang banyak warna-warna ya, artinya semua kejadian hikmah itu artinya kalau beliau masih ada, apakah kita juga tidak tahu Bante, apakah hari ini akan terjadi seperti ini, ya, begitu jadi, ya? Ya sebenarnya baru ya, ini nggak tahu saya ini entah kebetulan atau gimana ya. Mungkin saya belum cerita ini sama Ci Dharma. Kan baru ini kan saya tahu apa sih yang mau ditanyakan ke saya. Sebenarnya kemarin malam saya barusan mimpi Bapak, padahal tidak pernah selama ini saya mimpi beliau. Baru kemarin malam mimpi, saya sempat terkejut gitu loh. Manggil saya dan ketawa-ketawa gitu saja sih, enggak ngomong apa-apa, hanya manggil ketawa-ketawa gitu. Habis itu udah kebangun. Aduh, topik ini jujur sangat dinantikan, tapi kita sebagai pembawa acara tentunya sangat berat membahas ini ya Bante ya, sangat dalam. Baik pemirsa, terima kasih atensinya, tentunya kita masih akan membahas dan menggali lebih dalam memasuki 14 puasa seorang biku Agacito. Tentunya kita yakin tidak terlepas dari asam garam dan bahkan juga mungkin mengalami hal yang membuat beliau jatuh ataupun patah semangat. Karena bagaimanapun beliau merupakan masih manusia biasa. Tentunya tidak lepas dari kata rindu, galau, tapi kita juga tidak tahu bagaimana sebenarnya. Nah Bante, di puasa ke-14 ini jujur, Bante sendiri pernah nggak sih ngalami rasanya jatuh atau galau dalam bahasa zaman now? Dan bagaimana Bante mengatasi hal itu? Kalau untuk masa ini ya, tahun ini atau apa ya, malah justru saya lebih fun ya. Lebih fun betul. Jadi justru waktu di masa-masa puasa yang ke-11, 12, 10 itu yang menurut saya agak cukup hentakannya berat. Dalam artian berat itu, beratnya itu bukan kerinduan, kegalauan sesuatu yang apa. Ini tentang sebuah tanggung jawab dan misi saya sih sebenarnya. Lebih bukan ke pribadi, tapi kalau ke pribadi saya sih biasa sih sebenarnya, karena saya sudah melewatinya. Ya kalau namanya galau, namanya orang galau itu wajar, karena kalau nggak galau nanti jadi orang nggak berpikir, nggak merenung, nah, kan seperti itu. Cuman kan kegalauan itu mampu kita atasi ya, karena memang kita kan sudah terbiasa
ya memang menyikapinya, melihat sesuatu itu dengan keadaan yang harus seperti apa, dari sudut pandang yang bagaimana. Kemudian ketika ada hal-hal sesuatu yang mungkin ingin menggoyahkan pendirian atau komitmen kita, saya sih lebih ini kan keputusan saya dan ini kan komitmen saya. Nah, jadi apa yang saya lakukan sendiri ini juga ngapain harus diratapi gitu loh. Nah, ini kan sudah dari awal sendiri, sudah contoh dengan orang tua kita sudah bicara, dengan keluarga sudah bicara apa yang mesti dipermasalahkan sekarang. Kalau hal-hal yang lain ini itu kan sifatnya hanya sementara saja. Apakah itu memuaskan? Lebih kita merenung gitu loh. Jadi lebih ke kita mempertanyakan sesuatu itu kepada diri sendiri. Tapi intinya sejauh ini ya semua hal Bante lebih menyikapi dengan baik sih, nggak ada yang terlalu. Hal apa yang dikembangkan Bante selain kita memahami bahwa ya hal ini pasti akan terjadi, ada konsekuensinya gitu. Jadi hal apa yang perlu dilakukan sebenarnya? Pribadi Bante kan gini, saya menikmati dengan apa yang saya kerjakan, apa yang saya lakukan. Saya melihat sesuatu ini bukan hanya sesaat, tetapi ini harapan kedepannya. Lebih saya sering tarik ulur. Jadi sebelum kita memutuskan atau sesuatu hal yang mungkin akan kita eksekusi misalnya, itu kita lebih suka menarik menggambarkan gitu loh. Jadi ya kalau dibilang ketika muncul yang tidak enak, saya lebih menyandingkan dengan hal yang enak. Contohnya Bante saat ini, yang Bante jalani, yang Bante lakukan, saya punya tujuan, saya punya komitmen, ada kewajiban di sini, dan ada hal yang itu tidak bisa dibayar dengan sesuatu gitu loh. Jadi ini membuat kepuasan batin saya, dan saya enjoy, saya senang gitu loh. Makanya saya katakan tadi, justru semakin kesini saya untuk ini malah lebih fun. Makanya saya sedikit berkembang. jadi betul kalau untuk 12 ke bawah itu saya mulai dari 10, 11, 12 itu agak berat, tapi beratnya ini lebih pada sebuah tantangan dalam program visi misi kita. Itu sih. Tapi kalau untuk pribadi sejauh ini saya biasa saja. Kalaupun biasa ada muncul sesuatu tentang kegalauan seperti tadi, saya lebih merenung ke dalam diri sendiri gitu. Menyadari, merefleksi, dan juga kita tetap fokus pada apa yang kita ingin capai Bante ya. Benar. Positifnya seperti itu, luar biasa. Artinya kita membiasakan diri jangan terlalu terpicu oleh hal yang negatif yang diutarakan orang lain, karena itu bukan dari apa yang kita pikirkan. Ya, karena saya kalau Bante kebiasaan atau mungkin ini menjadi sebuah bagian yang harus dilakukan, tetapi yang saya lakukan selalu sebuah masalah itu muncul ketika kita lengah. Betul. Maka jangan biarkan masalah itu lengah, tetapi ya yang harus dikembangkan sesuatu yang positif, tetap jalan, maju terus, fokus, penuh perhatian, konsentrasi terus itu, agar celah yang benar tidak baik atau negatif tidak masuk. Muncul. Gitu. Baik. Justru itu adalah sebuah bel yang akan menyatakan dan membangunkan kita dari kelalaian yang sudah kita lakukan ya Bante. Benar. Luar biasa, positif sekali. Baik, di penghujung bincang-bincang ini Bante, kita perlu sedikit masukan dan tips dari seorang Biku Agacito, baik kepada masyarakat umum dan generasi muda, terlebih khususnya bagaimana kita bisa melewati masa muda yang lebih bermakna, baik bagi diri sendiri dan juga bangsa. Silakan Bante. Jadi jika Bante boleh berbicara, menyampaikan pesan, ya. Jadi di dalam kitab Angutaran itu disebutkan tamak joti paranya, dari gelap menuju terang. Sebuah keburukan bukan sesuatu yang harus perlu ditakutkan, tetapi yang mesti harus dilakukan adalah kesadaran diri, ya.
Jadi saat dimana kita memiliki sebuah kesadaran diri dan kita memiliki pengendalian diri, maka ini akan mempengaruhi pada keberlangsungannya. Nah, masa muda isilah, kalau Bante boleh pesan, karena saya yang sudah mengejalani, jangan buang waktu, karena masa sekarang itu berbeda dengan masa yang dulu. Ini masa yang sudah saya katakan luar biasa. Semua yang ada di sekeliling kita itu semua sudah penuh perkembangan, ya, tidak jauh dari perkembangan zaman modern. Maka manfaatkan hal-hal itu di masa muda ini untuk mempersiapkan diri, membangun diri, pondasi diri, ya, untuk memajukan, ya, baik karir kita maupun, ya, dalam kehidupan kita yang akan datang gitu. Jadi baik, kita mempersiapkan dari sekarang, karena kalau kita nanti menunggu nanti kita akan ketinggalan, karena ini bukan masanya untuk menunggu, waktunya untuk eksekusi ini. Nah, jadi seperti itu mungkin yang perlu, karena kita tidak boleh santai, tetapi kita harus berusaha gitu. Iya. Jadi poin pentingnya bisa kita tangkap bahwa jangan pernah Anda menunggu untuk bisa mendapatkan sebuah perubahan. Namun lakukan hal yang terkecil dan lakukan perubahan pada diri Anda, maka lingkungan Anda akan berubah dan bermanfaat serta berbahagia bagi kita semua. Demikian ya Bante. Ya. Terima kasih untuk Sama-sama. sharing luar biasanya. Semoga orang tua dimanapun berada senantiasa sehat, bahagia. Dan kali ini juga acara telah berakhir dan saya ucapkan terima kasih. Saya Darmawati bersama seluruh tim kru yang bertugas mengucapkan terima kasih. Kami dari Budayana Family TV mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa. Namo Buddhaya.